Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Bapak Ibu yang mulia, marilah kita sama-sama terus akan bacakan menikmati Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ahadul Qur'an fawalladhi nafsi biyadihi lahu ashadu safasiyan minal ibili fikul uqulnya. Dari Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Baginda Rasulullah SAW bersabda, jagalah dengan sungguh-sungguh Al-Quran, demi zat yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya. Al-Quran itu lebih cepat keluar dari hati melebihi unta yang terlepas dari ikatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika manusia lalai dalam menjaga hewannya, kemudian hewan itu terlepas dari ikatannya, maka hewan itu akan cepat lari. Begitu pula Al-Quran, ia akan cepat terlupakan jika tidak dipelihara. Pada dasarnya, menghafal Al-Quran adalah suatu mukjizat yang nyata. Padahal untuk menghafal kitab lain yang setebal itu, meskipun hanya setengahnya atau sepertiganya, sangatlah sulit, bahkan hampir-hampir mustahil. Oleh sebab itu, Allah SWT berkali-kali menegaskan dan mengingatkan di dalam surat Al-Qamar bahwa menghafal Al-Quran adalah suatu rahmat dari Allah SWT. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Maka adakah yang orang yang menghafalnya? Surat Al-Qamar ayat 40. Penyusun kitab Al-Jalalain menulis bahwa istifham atau pertanyaan dalam ayat di atas mengandung makna perintah. Menghafal Al-Quran yang telah Allah SWT tegaskan berkali-kali, tetapi justru kita anggap suatu kebodohan dan perbuatan sia-sia. Jika demikian, maka tidak ada sesuatu yang kita tunggu selain kehancuran kita. Betapa mengherankan jika Nabi Uzair alaihissalam digelari oleh orang Yahudi sebagai anak Tuhan, hanya karena dapat menulis kitab Taurat dari hafalannya. Sedangkan kita kaum muslimin diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk menghafal Al-Quran secara umum, bukan hanya untuk satu orang. Namun kita tidak menghargai nikmat itu. Dinyatakan dalam Al-Quran, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamu qallabi yanqalibun. Dan orang-orang yang zalim itu nanti akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Surah Asy-Syu'ara ayat 227. Ringkasnya, kemampuan menghafal Al-Quran adalah rahmat dan nikmat Allah dari Allah SWT. Namun, jika nikmat itu diabaikan, maka Allah SWT akan mencabutnya. Banyak ancaman bagi orang yang telah menghafal Al-Quran lalu melupakannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Aku tidak melihat dosa yang lebih besar melebihi dosa melupakan Al-Quran setelah menghafalnya. Sabda beliau lainnya, orang yang telah menghafal Al-Quran lalu ia melupakannya, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berpenyakit kusta. Dalam kitab Jama'ul Fawaid, Imam Razi rahmatullah alaih meriwayatkan bahwa dalil penjelasan tersebut adalah
Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kunta basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawma tuhsyar. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Maksudnya tidak ada satupun yang menolongmu. Surat Toha ayat 124 sampai 126. Demikian Bapak Ibu yang mulia, betapa pentingnya kita sebisanya menghafalkan Quran. Satu surat, satu ayat, dua ayat, syukur satu surat. Di dalam Ihya Ulumuddin ditegaskan setidaknya kita dapat menghafal surat Al-Mulk, karena surat Al-Mulk itu nanti yang akan membantu kita, menolong kita ketika kita ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.